Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari grup 1 dari tugas mata kuliah konsep aplikasi data mining yang akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul penerapan association rule menggunakan a priori untuk rekomendasi produksi roti. Untuk penjelasan ini nanti akan disampaikan melalui 3 sesi. Yang pertama di saya sendiri, yang kedua nanti untuk secara pembahasan akan disampaikan teman saya yaitu Siti Khalifah, dan untuk kesimpulan nanti disampaikan oleh teman saya juga yaitu Pulang Rakil. Oke, langsung saja untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Untuk nama jurnalnya yaitu Biang Lala Informatika, volume dan halaman vol 9 nomor 1. Untuk tahun jurnalnya yaitu tahun 2021. Untuk penulis yaitu Dewi Hartati, Indah Rafikasari, Muhammad Aryo Suhermawan, Dwi Handayani dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Yang pertama yaitu untuk abstrak. Penelitian ini dilakukan pada usaha roti Mega Saputra. Tujuannya untuk menganalisa pola pembelian roti konsumen dengan metode association rule atau AR sehingga dapat digunakan dalam merekomendasikan produk roti secara optimal. Untuk selain itu, hal ini dilakukan agar pemilik usaha tidak memproduksi secara berlebihan sehingga dapat memaksimalkan keuntungan dengan menyesuaikan produksi berdasarkan pola pembelian roti. Jadi untuk tujuan untuk penelitian ini mungkin untuk tidak melebihi jumlah produksi. Terkadang ada banyak toko yang produksi banyak akan tapi nilai penjualannya tidak sama dengan jumlah produksi. Untuk pengantar, yang pertama, banyak jenis roti yang diproduksi membuat dalam melakukan jumlah produksi harus tepat agar roti dapat habis terjual dan tidak ada roti yang basi dan berjamur karena tidak laku. Karena banyak roti yang tidak terjual akan merugikan pemilik usaha. Untuk Knowledge Discovery in Database atau KDD digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses dalam menggali informasi yang tersedia dalam basis data. KDD dan data mining memiliki kaitan satu sama lain menurut Bremer and Max tahun 2007. Selanjutnya yaitu data mining memiliki teknik dalam penggalian datanya. Salah satu tekniknya adalah association rule atau AR. Association rule adalah suatu atau prosedur untuk kita mencari hubungan antara item set yang ada pada sebuah dataset yang telah ditentukan menurut Zaidi dan Chandra tahun 2012. Dan juga AR juga memiliki banyak algoritma yang dapat diterapkan dengan salah satu contoh algoritma yaitu a priori. Apa itu a priori? A priori adalah algoritma yang digunakan dalam mencapai pola dalam sebuah transaksi yang sering muncul dari beberapa item. Dan terkadang AR dikatakan dapat terpenuhi jika nilai support dan nilai confidence lebih besar dari minimum confidence. Baik, untuk sesi pembahasan yang ini akan disampaikan oleh teman saya yaitu Saudara Siti Khalifah. Baik, untuk pembahasan kali ini akan saya jelaskan bagaimana cara menerapkan AR pada data 425 tadi. Nah, pengumpulan data ini dilakukan dengan observasi langsung ke tempat sumber data, yaitu Roti Mega Saputra. Data yang didapatkan sebanyak 425 yang kemudian dijadikan sumber data penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan support minimum sebesar 25% dan confident minimum 70% seperti pada umumnya. Lanjut. Nah, pada tahap 1 yaitu perencanaan. Di sini kita akan buatkan tabel transaksinya, yaitu untuk simbol 1 mendeskripsikan bahwa ada transaksi dan untuk simbol 0 mendeskripsikan bahwa tidak ada transaksi. Lanjut. Untuk langkah keduanya, kita terapkan algoritma a priori tersebut. Nah, kita tentukan dulu kandidat satu item setnya, yang memenuhi 25% itu berapa banyak sih? Nah, di sini terlihat bahwa semuanya memenuhi. Lalu kita lanjut, kita cari untuk dua item setnya.
pada kombinasi dua item set ini didapatkan yang memenuhi syarat 25% hanya ada 12 kombinasi. Lanjut. Untuk support 3 item setnya juga terlihat bahwa di sini hanya ada 12 kombinasi juga. Lalu pada kombinasi 4 item set, di sini terdapat 17 kombinasi. Lanjut. Nah, setelah semua item set dari item set 1, 2, 3, dan 4 tadi, kita dapat melihat bahwa yang memenuhi support tadi kita ambil nilai confidence-nya. Lalu kita hitung seberapa banyak data yang memenuhi 70%. Untuk hasilnya dapat dilihat pada tabel sebelah kanan, yaitu di sini dapat dilihat bahwa jika roti mocha dan kelapa dapat diproduksi lebih banyak karena roti ini sangat laris. Dapat dibuktikan ketika pembeli membeli roti rasa lain sering membeli rasa mocha dan rasa kelapa. Nah, untuk bagian kesimpulan, saran, dan kelebihan jurnal tersebut akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Kunlang Ragil. Tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan, kekuatan, dan kekurangan dari penelitian. Kesimpulannya, algoritma a priori dapat diterapkan dalam kasus mengetahui pola pemilihan roti yang kemudian dapat digunakan sebagai rekomendasi produksi roti. Nilai support dan nilai confidence yang digunakan yaitu minimal 25% untuk nilai support dan 70% untuk minimal nilai confidence. Nilai lift ratio pada kasus rekomendasi produksi roti lebih dari satu berarti sangat valid dalam kombinasi produksi. Nilai lift ratio paling tinggi 2073 dan paling rendah 1280. Nilai tersebut telah dihitung oleh para peneliti pada penelitian tersebut. Next, untuk kekuatan dari penelitian, studi kasus yang digunakan relevan dan nyata. Dibarengi dengan metode yang tepat, penerapan kriteria minimum support dan confidence yang sudah tepat. Hasil dari penelitian ini juga dapat digunakan langsung untuk pemilik usaha. Adapun kelemahannya, yaitu data transaksi sebanyak 425 tidak tertulis jelas apakah itu data variasi musiman atau tidak. Seharusnya disertakan waktu pengumpulan data untuk melihat data tersebut bersifat musiman atau konsisten. Next. Sekian dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.